warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, pada kesempatan hari ini saya akan menyampaikan beberapa metode dalam pembelajaran PAI. Yang pertama, metode drill. Kita masuk pengertian metode drill. Beberapa ahli mengemukakan pengertian dari metode drill ini. Yang pertama, menurut Roaistiah, metode drill adalah suatu cara mengajar di mana siswa melaksanakan kegiatan-kegiatan latihan agar siswa memiliki ketangkasan atau keterampilan yang lebih tinggi dari apa yang telah dipelajari. Kemudian menurut Abdul Majid, metode drill adalah penyajian materi secara sistematis dan berdasarkan pendekatan yang ditentukan dengan cara latihan agar pengetahuan dan kecakapan tertentu dapat dimiliki dan dikuasai sepenuhnya oleh peserta didik. Kemudian menurut Ramayulis, metode drill atau disebut latihan siap dimaksudkan untuk memperoleh ketangkasan atau keterampilan latihan terhadap apa yang dipelajari. Dari penjelasan itu dapat disimpulkan bahwa metode drill atau latihan adalah metode atau cara seorang guru memberikan latihan kepada siswa agar siswa memiliki ketangkasan dan keterampilan dari materi yang disampaikan oleh guru dan siswa mampu memahami dan menghayati dari materi tersebut. Contoh penerapannya di dalam Al-Quran, yaitu metode drill bersumber dalam Al-Quran dan landasan yang dipakai untuk metode ini dapat dipahami dari surat Al-Qiyamah ayat 16-19 yang artinya, janganlah kamu gerakkan lidahmu untuk membaca Al-Quran karena hendak cepat-cepat menguasainya. Sesungguhnya atas tanggungan kamilah mengumpulkannya di dadamu dan membuatmu pandai membaca. Apabila kami telah selesai membacanya, maka ikutilah bacaan itu. Kemudian sungguhnya atas tanggungan kamilah penjelasannya. Berdasarkan makna ini, maka dapat diterapkan metode drill, bahwa dalam proses pembelajaran hendaknya kita jangan terburu-buru dalam mencapai suatu tujuan. Maka perlulah latihan demi latihan dan memperhatikan guru secara lebih jelas apa yang disampaikannya agar tujuan dari penguasaan materi dapat dicapai. Adapun langkah-langkah dari metode drill ini adalah tahap persiapan. Pada tahap yang pertama ini ada beberapa hal yang dilakukan. Yang pertama, merumuskan tujuan yang harus dicapai oleh siswa. Kemudian tentukan dengan jelas keterampilan secara spesifik dan berurutan. Kemudian tentukan rangkaian gerakan atau langkah yang harus dikerjakan untuk menghindari kesalahan dan lakukan kegiatan pradil sebelum menerapkan metode ini secara penuh. Masuk ke tahap kedua, yaitu tahap pelaksanaan. Di tahap pelaksanaan, langkah yang pertama adalah pembukaan, mengemukakan tujuan yang harus dicapai, bentuk-bentuk latihan yang akan dilakukan. Kemudian masuk ke langkah pelaksanaannya, memulai latihan dengan hal yang sederhana, ciptakan suasana yang menyenangkan, yakinkan bahwa semua siswa tertarik, dan berikan kesempatan kepada siswa untuk terus berlatih. Masuk kepada langkah yang mengakhiri, apabila latihan sudah selesai, maka guru harus terus memberikan motivasi untuk siswa terus melakukan latihan secara berkesinambungan. Kemudian masuk ke datang penutup, melaksanakan perbaikan terhadap kesalahan-kesalahan yang dilaksanakan oleh siswa, kemudian memberikan latihan penenangan. Adapun kelebihan dan kekurangan dari metode drill ini, kelebihannya adalah yang pertama, pengertian peserta didik lebih luas melalui latihan berulang-ulang. Karena penggunaan metode drill, peserta didik dalam mengikuti pembelajaran PAI akan memiliki pengertian lebih luas karena latihan yang dilakukan dengan berulang-ulang. Dan yang kedua, peserta didik siap menggunakan keterampilannya karena sudah dibiasakan. Metode drill yang dilaksanakan oleh guru PAI membuat keterampilan para peserta didik lebih siap dipergunakan. Dan yang ketiga, peserta didik memperoleh kecakapan motoris. Dalam penggunaan metode drill ini adalah adanya kecakapan motoris yang dimiliki dan dikuasai oleh peserta didik. Kecakapan motoris sangatlah penting dimiliki oleh para peserta didik karena hal itu dapat dilihat realitasnya tanpa ada permainan penilaian yang kurang tepat. Ukuran kecakapan motoris hanyalah pada dua hal saja, yaitu bisa atau tidak bisa. Yang keempat, peserta didik memperoleh kecakapan mental. Penggunaan model drill dalam kaitan ini dapat membina kecakapan mental peserta didik hingga pengetahuan dapat berdampak yang besar dalam hidupnya. Yang keenam, dapat membentuk kebiasaan dan menambah ketetapan dan kecepatan pelaksanaan. Yang ketujuh, peserta didik memperoleh ketangkasan dan kemahiran dalam melakukan suatu sesuai dengan yang terjadi. Yang kedelapan, dapat menimbulkan rasa percaya diri bahwa peserta didik yang dihasilkan dalam belajar telah memiliki suatu keterampilan khusus yang berguna kelak di kemudian hari. Dan yang terakhir,
Guru lebih mudah mengontrol dan membedakan mana peserta didik yang disiplin dan belajarnya mana yang kurang. Adapun kelemahan dari metode ini yaitunya peserta didik cenderung belajar secara mekanis. Penggunaan latihan yang berulang-ulang maka peserta didik dalam pembelajarannya cenderung seperti mekanis. Kemudian dapat menyebabkan kebosanan. Penggunaan metode drill bila kurang dapat dikuasai oleh guru PAI akan membuat peserta didik merasa bosan dalam pembelajaran karena bentuknya hanya itu saja. Kemudian dapat mematikan kreasi peserta didik. Penggunaan metode dengan drill lagi guru yang kurang mampu dapat membuat peserta didik kurang senang karena drill hanya akan mengulangi pelajaran dengan tugas-tugas yang telah ditentukan oleh guru. Kemudian menimbulkan verbalisme. Bersikap verbalisme dalam makna peserta didik mengetahui kata-kata atau secara lisan, akan tetapi tidak mengetahui makna atau arti dari pembelajaran yang terimanya. Kemudian menimbulkan penyesuaian secara statis kepada lingkungan. Tugas-tugas yang dilakukan hanya mengikuti aturan dari perintah guru PAI, di mana peserta didik menyesuaikan tugas secara statis sesuai dengan apa yang diinginkan oleh guru. Adapun langkah-langkah dari metode drill dalam pembelajaran PAI adalah yang pertama, asosiasi, kemudian menyampaikan tujuan yang hendak dicapai, memotivasi peserta didik melakukan latihan pengulangan secara bertahap. Kemudian aplikasi jika satu latihan telah dikuasai anak-anak, tahap berikutnya adalah aplikasi, evaluasi, dan tindak lanjut. Bentuknya dalam skenario pembelajaran yaitunya dalam penghafalan ayat-ayat dalam Al-Quran, seperti yang pertama guru menjelaskan materi tentang menghafal Al-Quran, kemudian siswa diminta untuk terus berlatih dan menghafal ayat Al-Quran tersebut. Kemudian jika nanti sudah hafal, peserta didik bisa menyetornya hafalannya kepada guru, sehingga guru bisa memberikan penilaian. Metode yang kedua ini metode karya wisata. Dalam pengertian metode karya wisata, yaitunya kegiatan di luar sekolah. Kegiatan ini dilakukan dengan melakukan pengamatan langsung. Melalui karya wisata sebagai metode pengajaran, peserta didik di bawah bimbingan guru mengunjungi tempat-tempat tertentu dengan maksud belajar. Metode karya wisata sangat menunjang proses pendidikan, apalagi dalam pendidikan Islam, karena metode ini memperlihatkan langsung peserta didik kepada objek yang ingin dipelajari, sehingga memberikan pengalaman secara nyata tentang penerapan nilai-nilai agama dengan melakukan pengamatan. Contoh penerapannya dalam Al-Quran yaitunya di dalam surat Al-Imran ayat 137 yang artinya, sesungguhnya telah berlalu sebelum kamu sunnah-sunnah Allah Subhanahu wa taala. Karena itu berjalanlah kamu di muka bumi dan perhatikanlah bagaimana akibat orang-orang yang mendustakan rasul-rasul. Dari keterangan ayat tersebut dapat kita aplikasikan metode karya wisata, karena metode ini dapat menimbulkan semangat belajar bagi siswa, karena siswa harus melihat dan mengetahui secara langsung sebagaimana ayat di atas menyuruh berjalan di permukaan bumi dan melihat keagungan ciptaan Allah Subhanahu wa taala. Baik, selanjutnya akan disampaikan oleh teman saya. Baiklah, saya Nindi Apriani dengan NIM 2014010093 akan melanjutkan penjelasan tentang metode karya wisata pada bagian yang ketiga, yaitu langkah-langkah. Langkah-langkah pokok dalam pelaksanaan metode karya wisata. Yang pertama, perencanaan karya wisata yang meliputi merumuskan tujuan karya wisata, menetapkan objek karya wisata sesuai dengan tujuan yang hendak dicapai, menetapkan lamanya karya wisata, menyusun rencana belajar bagi siswa selama karya wisata, merencanakan perlengkapan belajar yang harus disediakan. Yang kedua, pelaksanaan karya wisata. Fase ini adalah pelaksanaan kegiatan belajar di tempat karya wisata dengan bimbingan guru. Kegiatan belajar ini harus diarahkan kepada tujuan yang telah ditetapkan pada fase perencanaan di atas. Selanjutnya yang ketiga, tindak lanjut. Pada akhir karya wisata, siswa diminta laporannya baik lisan maupun tertulis mengenai inti masalah yang telah dipelajari pada waktu karya wisata. Kelebihan dan kekurangan. Adapun kelebihan dari penggunaan metode karya wisata dalam proses pembelajaran yang diterapkan oleh guru terhadap peserta didik meliputi: yang pertama, peserta didik dapat menyaksikan secara langsung kegiatan-kegiatan yang dilakukan di tempat kunjungan tersebut. Yang kedua, peserta didik memperoleh pemantapan teori-teori yang pernah mereka pelajari di sekolah dengan kenyataan aplikasi yang diterapkan kepada objek yang mereka kunjungi dan juga mendapatkan pengalaman baru. Yang ketiga, peserta didik dapat menghayati pengalaman praktek suatu ilmu yang telah diperoleh di sekolah. Yang keempat, peserta didik bisa memperoleh informasi yang lebih akurat dengan jalan mengadakan wawancara atau mendengarkan ceramah yang diberikan oleh petugas setempat. Yang kelima, dalam karya wisata berbagai mata pelajaran dapat dipelajari sekaligus dan integral dan tidak hanya terbatas pada suatu mata pelajaran.
Adapun kekurangan dari metode karya wisata yang digunakan oleh guru dalam proses pembelajaran terhadap peserta didiknya meliputi: yang pertama, waktu yang dibutuhkan cukup panjang, apalagi persiapan ataupun pelaksanaan acara tersebut tidak diatur dengan baik. Yang kedua, pembiayaan dalam sebuah karya wisata merupakan beban tambahan yang akan memberatkan bagi orang tua peserta didik yang kurang mampu. Yang ketiga, karya wisata akan berubah menjadi piknik karena persiapan yang kurang matang. Yang keempat, beberapa acara inti sering terabaikan karena pelaksanaan secara tidak tepat pada waktunya. Selanjutnya yang kelima, desain dan skenario pembelajaran dalam PAI. Skenario pembelajaran PAI pada metode karya wisata salah satu contohnya pada materi pelajaran SKI yang meliputi: yang pertama, guru merencanakan tujuan karya wisata ke tempat sejarah Islam. Yang kedua, guru menjelaskan dan memandu siswa untuk mengetahui sejarah apa saja yang ada di tempat itu. Kemudian, guru dibantu juga dengan petugas setempat untuk menjelaskan tentang sejarah Islam yang terjadi di tempat tersebut. Kemudian, dengan karya wisata itu peserta didik bisa jalan-jalan sambil mengetahui sejarah Islam yang ada pada tempat itu. Baik, penjelasan selanjutnya tentang metode resitasi. Pengertian metode resitasi menurut Jamarah dan Zain dalam Erawan Aidit. Menurut mereka, metode penugasan atau resitasi adalah metode penyajian bahan, di mana guru memberikan tugas tertentu agar siswa melakukan kegiatan belajar yang dapat dilakukan di dalam kelas, di halaman sekolah, di dalam laboratorium, di perpustakaan, dan pada lingkungan sekolah lainnya yang mendukung. Metode resitasi dalam pendidikan agama Islam adalah penyajian bahan pelajaran PAI dengan memberikan tugas tertentu sesuai dengan indikator pembelajaran oleh guru PAI kepada peserta didik, dilakukan di dalam dan di luar kelas dalam lingkup lingkungan sekolah, dan hasilnya dapat dipertanggungjawabkan peserta didik untuk mencapai tujuan pembelajaran. Dari penjelasan tersebut, dapat kita ambil kesimpulan bahwa metode resitasi merupakan cara seorang guru memberikan pemahaman kepada siswa dengan cara memberikan tugas kepada siswa berupa mencatat kembali materi yang disampaikan guru ke dalam buku, catatan atau kertas dengan bahasa yang dipahami oleh siswa itu sendiri. Yang kedua, contoh penerapan dalam Al-Quran atau Sunnah. Dalam Al-Quran, prinsip metode resitasi dapat dipahami dari ayat Al-Qiyamah ayat 17-18 yang artinya, sesungguhnya atas tanggungan kami mengumpulkannya di dadamu dan membuatmu pandai membacanya. Apabila kami telah selesai membacakannya, maka ikutilah bacaan itu. Dari ayat ini kami memberikan pemahaman bahwa ayat tersebut merupakan bentuk pembelajaran Al-Quran ketika malaikat Jibril memberikan wahyu Al-Quran kepada Nabi Muhammad SAW dengan membacakannya. Maka Nabi Muhammad SAW diperintahkan untuk mengulanginya setelah malaikat Jibril selesai membacakannya, sehingga Nabi hafal dan bacaan tersebut dapat membekas dalam dirinya. Selanjutnya yang ketiga, langkah-langkah. Yang pertama, fase pemberian tugas. Tugas yang akan diberikan kepada siswa hendaknya mempertimbangkan tujuan yang akan dicapai, jenis tugas yang jelas dan tepat sehingga anak mengerti apa yang ditugaskan tersebut, disesuaikan dengan kemampuan siswa, ada petunjuk atau sumber yang dapat membantu pekerjaan siswa, menyediakan waktu yang cukup untuk mengerjakan tugas tersebut. Yang kedua, fase pelaksanaan tugas yang meliputi sebelum siswa membuat peta konsep, guru terlebih dahulu menjelaskan atau mencontohkan pembuatan peta konsep seperti menggambar di papan tulis atau membawa contohnya. Selanjutnya, setelah menjelaskan cara pembuatan peta konsep, guru menugaskan siswa untuk membuat peta konsep, diberikan bimbingan dan pengawasan oleh guru, dan diusahakan atau dikerjakan oleh siswa sendiri, tidak boleh menyuruh orang lain. Selanjutnya, kelebihan dan kekurangan. Berikut ada beberapa kelebihan dari penggunaan metode penugasan oleh Jamarah dan Zain dalam Erawan Aidit. Di antaranya adalah: yang pertama, lebih merangsang siswa dalam melakukan aktivitas belajar individual ataupun kelompok. Yang kedua, dapat mengembangkan kemandirian siswa di luar pengawasan guru. Yang ketiga, dapat membina tanggung jawab dan disiplin siswa. Dan yang keempat, dapat mengembangkan kreativitas siswa. Selain kelebihan penggunaan metode penugasan, juga ada kekurangan metode penugasan tersebut menurut Jamarah dan Zain dalam Erawan Aidit, antara lain: yang pertama, siswa sulit dikontrol apakah ia mau mengerjakan tugas atau orang lain. Yang kedua, khusus untuk tugas kelompok, tidak jarang yang aktif mengerjakan dan menyelesaikannya adalah anggota tertentu saja, sedangkan anggota lain tidak berpartisipasi dengan baik.
Selanjutnya, yang ketiga, tidak mudah memberi tugas yang sesuai dengan perbedaan individu siswa. Dan yang keempat, sering memberikan tugas yang monoton atau tidak bervariasi yang dapat menimbulkan rasa bosan siswa. Desain dan skenario pembelajaran PAI. Pada metode resitasi ini, desain dan skenario pembelajaran PAI dapat berbentuk pembuatan tugas resume atau peta konsep pada beberapa mata pelajaran yang memang diharuskan untuk membuat resume ataupun peta konsep dalam pembelajaran PAI yang meliputi di skenarionya meliputi yang pertama, guru menjelaskan poin-poin penting dari materi yang dijelaskan. Yang kedua, lalu peserta didik mencatat apa yang dijelaskan guru atau membuat resume ataupun peta konsep agar lebih menarik. Yang ketiga, sebelum itu guru harus memberikan contoh pembuatan dari peta konsep atau resume tersebut sehingga peserta didik lebih memahami tentang materi yang telah dijelaskan oleh guru. Baiklah, mungkin sekian penjelasan dari kami. Kami mohon maaf apabila terdapat kekurangan atau kesalahan dalam pengucapan. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.